Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PGSD kelas 5B Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prosedur pembuatan perangkat tes. Dengan anggota kelompok Widi Septiana Prameswari nomor absen 1, Iliani Dwi Lestari nomor absen 6, Bella Nurrohaini Istiqomah nomor absen 12, Devana Afriani Dewi nomor absen 25, dan Mentari Putri Hoirunisa nomor absen 46. Yang pertama adalah definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, yaitu berupa metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Krisyanti 2011 halaman 143, prosedur adalah tata cara kerja, yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. Sedangkan perangkat tes ialah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Di dalam perangkat tes juga terdapat beberapa jenis tes. Lalu ada fungsi tes. Menurut Sudijono, fungsi tes dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat pengukuran terhadap peserta didik yang berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh siswa. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran yang berfungsi untuk mengetahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Lalu, ada menurut Ari Kunto, dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi untuk kelas, fungsi untuk bimbingan, dan fungsi untuk administrasi. Nah, menurut Ari Kunto ini, ketiga fungsi tersebut memiliki perbandingan. Yang pertama, fungsi untuk kelas. 1. Melakukan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa. 2. Mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian. 3. Meningkatkan prestasi. 4. Mengelompokkan siswa dalam kelas pada pembelajaran metode kelompok. 5. Merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa secara perseorangan. 6. Menentukan siswa mana yang memerlukan bimbingan khusus. 7. Menentukan tingkat pencapaian untuk setiap anak. Lalu fungsi untuk bimbingan. 1. Menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. 2. Membantu siswa menentukan pilihan. 3. Membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. 4. Memberikan kesempatan kepada pembimbing, guru, dan orang tua dalam memahami kesulitan anak. Lalu ada fungsi untuk administrasi. 1. Memberi petunjuk dalam mengelompokkan siswa. 2. Penempatan siswa baru. 3. Membantu siswa memiliki kelompok. 4. Menilai kurikulum. 5. Memperluas hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan informasi untuk badan lain di luar sekolah. Komponen-komponen perangkat tes. Yang pertama ada buku tes, yaitu lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang kedua ada lembar jawaban, yaitu lembaran yang disediakan oleh penilai atau guru bagi siswa untuk mengerjakan tes. Untuk soal bentuk pilihan ganda biasanya dibuatkan lembaran nomor atau huruf ABCDE. Yang ketiga ada kunci jawaban tes yang berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Kunci jawaban ini dapat berupa huruf ataupun kalimat. Untuk tes bentuk uraian yang dituliskan adalah kata-kata kunci ataupun kalimat singkat untuk memberikan perkiraan jawaban. Nah, yang terakhir ada pedoman penilaian. Pedoman penilaian atau pedoman scoring yang berisi keterangan perincian tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Langkah-langkah pembuatan perangkat tes. Suryanto pada tahun 2019 mengemukakan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Yang pertama, pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, jenis tes yang akan digunakan.
Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir yang akan diuji. Jenjang kemampuan berpikir yang akan diuji berbeda-beda tiap siswanya, sehingga kumpulan butir soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Jenjang proses berpikir tersebut meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. Yang keempat, ragam tes yang digunakan. Ragam tes tersebut dapat berupa tes objektif maupun tes subjektif. Yang kelima, sebaran tingkat kesukaran butir soal. Pada umumnya, ahli pengukuran sepakat bahwa butir soal yang dapat memberikan informasi yang besar kepada guru adalah butir soal yang tingkat kesukarannya sedang, atau harga P di sekitar 0,5. Secara teoritis, dapat dilihat bahwa butir soal dengan tingkat kesukaran 0,5 akan sangat memungkinkan mempunyai indeks daya beda maksimal, yaitu mendekati 1. Yang keenam, waktu yang digunakan untuk pelaksanaan ujian. Lamanya waktu ujian, misalnya 90 menit, akan membawa konsekuensi kepada banyaknya butir soal yang harus dibuat. Jumlah butir soal yang akan diujikan harus diperkirakan agar dapat diselesaikan dalam waktu 90 menit. Jumlah butir soal tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sedikit. Jika butir soal yang disediakan terlalu banyak, maka seperangkat soal tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 90 menit. Jika hal ini terjadi, maka akan mendorong kepada siswa untuk menjawab butir soal dengan cara menebak. Yang ketujuh, jumlah butir soal. Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung pada beberapa hal, di antaranya yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang akan diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam seperangkat tes tersebut. Menurut Sulaiman dan Alam, terdapat 5 tahap dalam merencanakan dan menyusun perangkat tes agar dapat diperoleh tes yang baik, yaitu yang pertama, pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan spesifikasi tes ini adalah menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran yang baik hendaklah berorientasi kepada peserta didik, bersifat menguraikan hasil belajar, harus jelas, dapat dimengerti, dan mengandung kata yang jelas serta dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian menyusun kisi-kisi soal bertujuan untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup, tekanan, dan bagian-bagian tes sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusun tes. Selanjutnya yaitu memilih tipe soal. Dalam memilih tipe soal, perlu diperhatikan kesesuaian antara tipe soal dengan materi, tujuan evaluasi penyelenggaraan tes, serta ketersediaan dana dan kepraktisan. Kemudian merencanakan tingkat soal. Untuk soal objektif dapat diketahui melalui uji coba atau dapat juga diperkirakan berdasarkan berat ringannya beban penyelesaian soal tersebut. Selanjutnya merencanakan banyak soal, serta merencanakan jadwal penerbitan soal. Yang kedua yaitu penulisan soal. Yang ketiga penelaahan soal, yaitu menguji soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi materi atau kriteria dan psikologis. Yang keempat yaitu pengujian butir-butir soal secara empiris. Yang kelima, penganalisisan hasil uji coba. Widoyoko menyatakan bahwa terdapat 9 langkah yang dilakukan dalam pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Dalam langkah ini, sama dengan yang dijelaskan sebelumnya yaitu menyusun spesifikasi tes menurut Sulaiman dan Alam. Yang kedua yaitu menulis soal tes. Penulisan soal merupakan penjabaran dari indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu menelaah soal tes. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan.
Yang keempat, melakukan uji coba tes. Uji coba tes dilakukan sebagai sarana memperoleh data empiris tentang tingkat kebaikan soal yang telah disusun. Yang kelima yaitu menganalisis butir-butir soal tes. Dengan adanya analisis butir-butir soal tes, dapat diketahui tingkat kesulitan butir soal, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Yang keenam yaitu memperbaiki tes. Langkah ini biasanya dilakukan tes butir soal, yaitu memperbaiki masing-masing butir soal yang ternyata masih belum baik. Yang ketujuh yaitu merakit tes. Dalam merakit soal, hal-hal yang dapat memengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, layout, dan sebagainya harus diperhatikan karena walaupun butir-butir soal yang disusun sudah baik, tetapi jika penyusunnya sembarang dapat menyebabkan soal tersebut menjadi tidak baik. Yang kedelapan yaitu melaksanakan tes. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diperlukan pengawasan agar tes benar-benar dikerjakan dengan jujur. Yang kesembilan yaitu menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, yaitu rendah, menengah, atau tinggi. Tinggi rendahnya nilai selalu dikaitkan dengan acuan penilaian. Terdapat dua acuan penilaian yang sering digunakan dalam dunia psikologi dan pendidikan, yaitu acuan norma dan acuan kriteria.